Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Baik-baik saja? Oke, kita langsung saja ya. Untuk hari ini pelajaran TIK kelas 7 mulai pertemuan sekarang. Nanti yang ngajar adalah saya, Pak Ali. Bagaimana sudah dibaca LKS-nya halaman 22, materi di halaman 22 sampai 23. Yang sampai 23 sampai fungsi sudah dibaca. Nah, kalau masih bingung, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Excel ini fungsinya adalah untuk penghitungan data atau untuk untuk pemrosesan data. Jadi data itu tidak ada artinya jika tidak bisa diproses atau tidak bisa tidak bisa dibaca dengan baik. Nah, kalau dulu kemarin-kemarin mungkin yang kelas 7A sampai C kelas 7 D sampai F yang ajar Pak Adi sedikit sudah dijelaskan Microsoft Office. Nah, untuk yang kelas A sampai C mungkin belum ya, sedikit ya. Ini saya jelaskan. Sebenarnya kita nanti pelajarannya menggunakan Excel yang versi desktop atau versi komputer di Windows. Tapi berhubung kita masih di rumah, sedikit untuk menyiasati kita bisa menggunakan Office yang versi Android. Sudah diinstal ya. Versi Android kurang lebih fungsinya sama, cuman ada beberapa fungsi yang di Android ini tidak ada, sedangkan di fungsinya di Excel yang versi komputer atau PC itu ada. Nah, nggak apa-apa ya, kita gunakan saja versi yang Android sementara. Nanti kalau sudah bisa masuk ke sekolah seperti biasa, kita praktekkan di Office yang versi PC, sama saja. Oke, untuk yang ini, untuk definisi data angka. Nah, definisi data angka ini di Office Excel itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Antara lain adalah Excel ini bisa digunakan untuk menjumlahkan, mengurangi, mengalihkan, membagi, dan memilih data yang kita perlukan. Yang kedua, titik digunakan untuk memisahkan nilai rupiah, nilai ribuan, jutaan atau seterusnya. Nah, jadi kalau menulis di Excel itu kalian mau nulis 10.000 tidak bisa digunakan tidak bisa menggunakan koma. Contoh ya, 10.000 kita menggunakan koma, 10.000 gini tidak jadi. Jadinya adalah 10,00. Nah, atau 10, atau menulis angka 12.500, 12 pakai koma tidak jadi, tidak akan jadi 12.500, tapi akan menjadi 12,5. Nah, untuk misalkan ini menggunakan titik 12.500, kita gunakan titik 500. Nah, jadi 12.500, atau langsung 12.500 tidak menggunakan titik, ini jadi 12.500. Itu untuk titik dan koma. Berikutnya, jika diawali dengan tanda yang menghasilkan nilai dengan disisipi tanda koma. Nah, untuk fungsi dan rumus nanti ya. Terus jika ditawali dengan tanda minus atau terletak pada tanda kurung akan menghasilkan nilai negatif di min 1200 umpama. Maka jadi min 1200. Ini tanda minus. Itu untuk penulisan di Microsoft Excel. Nah, sedikit saya jelaskan. Ini ada kotak-kotak ya, kotak-kotak ini namanya sel ya, namanya sel. Sel ini alamatnya, atau untuk mengenali sel ini kita bisa melihat ini A B C D E F G H I J sampai sampai tak terkira A P A Q A R dan seterusnya. Ini namanya adalah kolom. Jadi kolom ditandai dengan angka. Sedangkan yang ke bawah ini namanya adalah baris, ditandai dengan angka. Kalau kolom ditandai dengan huruf
Kalau baris ditandai dengan angka. Jadi di sel ini namanya adalah sel kolom dulu D4 angkanya baru barisnya. Jadi untuk membaca ini sel apa? Sel C5. Maksudnya adalah kolom C baris ke 5 dan seterusnya. Umpama sampai nah di sini. Ini berarti sel apa ini? Sel apa ini? Ya, ini berarti sel H495. Nah, begitu. Nah, di sini ini berarti sel apa ini? Sel A493. Oke. Ini sel apa? Sel D493. Ya, bisa dipahami? Oke, berikutnya. Jadi mengetahui ini sel berapa, sel alamatnya, selnya ini di mana, itu sangat perlu sekali karena nanti kita di fungsi fx itu nanti sangat berguna. Nah, ini berarti sel berapa ini? Sel H3 gitu. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang fungsi. Jadi dalam Excel itu ada fungsi, ada rumus. Fungsi atau fx, rumus atau formula. Oke, saya sudah menyiapkan lembar. Ini lembar 1, lembar 2. Ini maksudnya adalah nanti berbeda lembar ini memang. Ini lembar 2, ini lembar 1. Di lembar 1 saya sudah menyiapkan data. Ini sebagai contoh saja, ini peserta funback 1995, Selorja Funback Community. Nah, di sel A3 nomor, sel B3 nama klub, sel C3 putra peserta putra, sel D3 peserta putri. Nah, dari data ini umpamanya kita membutuhkan yang jelas jumlah seluruh peserta. Nah, terus kemudian yang membedakan putra dan putri, mungkin kostumnya yang berbeda. Kalau putra ukurannya bagaimana? Nah, ini kita bisa menghitung kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan mudah bila kita menggunakan Excel. Nah, kita belajar tentang fungsi. Fungsi pertama di LKS ada fungsi sum. Ya, di halaman 23. Fungsi sum ini adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan. Oke, kita menuju ke jumlah ya. Sel E4. Jika kita ingin di sini berarti menjumlahkan dari nama klub Selorja Funback ini menjumlahkan jumlah peserta putra dan putrinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan fungsi sum. Kita tulis di sini, ketik sama dengan sum. Nah, jadi langsung keluar itu. Bisa kita pilih. Sum ini bisa kita pilih. Atau kalau kita tidak kita pilih itu, ya kita ketik sum sama dengan sum buka kurung sel mana yang kita jumlahkan, yaitu sel C4. C4. Nah, terpilih kan sel C4 dan sel sel D4. Berarti menggunakan tanda titik 2. D6. Oh, kok D6? Sorry. D4. Sel C4 dan D4. Nah, rumusnya sudah jadi. Kita tutup kurung. Terus kita enter. Jadilah. Jadi jumlah dari Selorja Funback ini yang mengikuti ada 73 dari klub Selorja Funback. Berikutnya dari kesambian Sikling. Ini juga sama rumusnya. Berarti ya, rumusnya sama, hanya menggantikan alamat selnya tadi. Berarti rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung C berapa itu? C5 titik 2 D5. Terus tutup kurung, enter. Jadi jumlahnya kalau kesambian Sikling 59 dan seterusnya. Ya, kita teruskan, kita selesaikan ya, sama dengan sum C buka kurung C6 titik 2 D6
tutup kurung, atau kita pindahkan, di enter atau dipindahkan sama saja. Jadi nggak mau. Terus komunitas sepeda Selorjo jumlahnya sama dengan sum buka kurung C berapa, C7 titik 2 D7 tutup kurung, enter. Ini saya tidak pakai keyboard, sekarang tidak pakai keyboard ya, saya kasih contoh tidak pakai keyboard. Diklik situ, terus diklik sini atas, sama dengan mana, sama dengan sum buka kurung C5 titik 2 D5 terus titik terus tutup kurung, enter, ding, jadi. Terus ini sama dengan mana, nggak pakai keyboard bingung saya. Sama dengan sum, kita pilih ya, sekarang yang kita pilih sum, ini dipilih C6, terus nomor 2 dipilih D6, sorry keliru, hapus D6, keliru, D6 kok nggak dipilih D6. D6. Nah, terus setelah itu enter. Jadi, oke, saya nyalakan lagi ya keyboardnya biar agak lebar. Seperti itu ya caranya. Itu untuk rumus apa tadi? Fungsi sum. Kemudian fungsi average atau rata-rata. Rumusnya sama dengan average. Nah, kita menghitung rata-rata peserta putra, jumlah ratanya peserta putra, kita menggunakan rumus average. Oke, sama dengan average. Nah, ini average, ini bisa kita klik, ini average, ini kita klik average, rata-rata, terus dipilih ini sel berapa ini tadi, yang putra berarti di kolom C, klik atas C5. Kalau pakai titik koma itu berarti tambahan, kalau pakai titik 2 ini berarti sampai. Kita pakai titik 2, kita pakai titik 2 ke sel C9, C4 sampai C9, terus kita enter. Jadi rata-rata peserta putra, jumlahnya rata-rata adalah 38,17. Rata-rata putri sekarang, rata-rata putri, berarti fungsinya kita gunakan apa tadi, bagaimana, sama dengan average ya, average ini kita pilih kolom D berapa, yang kita hitung adalah kolom D, berarti D4 titik 2 D9, terus kita enter. Nah, untuk putri, rata-rata putri adalah 30,5, berarti antara putra dan putri jumlahnya ikut lebih banyak mana? Ya, lebih banyak putra. Oke, itu untuk average.
Berikutnya fungsi max atau fungsi max ini digunakan untuk nilai tertinggi. Nah, kita hitung saja. Kalau ini kan kita bisa lihat ya, nilai tertingginya adalah 97. Ya, ini kalau datanya hanya berapa ini? 6. Tapi kalau 100 data sampai melihat satu persatu sangat susah sekali. Peserta terbanyak. Kita gunakan rumus sama dengan max. Peserta banyak dari kelompok mana, dari klub mana. Max berarti kolom E 4.2 E 9 tutup kurung enter. Peserta banyak berjumlah 97 dari masing-masing klub. Peserta terbanyaknya adalah 97. Peserta terbanyak putra dari klub manakah kira-kira? Nah, kita gunakan tadi max sama dengan max buka kurung. Peserta tadi adalah kolom C 4.2 C 9 tutup kurung enter. 55. Masing-masing klub jumlah peserta putra terbanyak adalah 55, yaitu dari klub komunitas sepeda Sulorejo dan seterusnya. Itu untuk fungsi max. Berikutnya fungsi min atau fungsi min itu adalah untuk mencari nilai terendah dari ring tertentu, dari kelompok tertentu tadi. Memang kita menghitung mencari jumlah yang peserta putri tersedikit dari klub mana. Berapa jumlahnya? Peserta P paling sedikit. Kita gunakan rumus fungsi min sama dengan min buka putri berarti sel kolom berapa tadi? D. Kolom apa? Kolom D ya. D 4.2 D 9 tutup kurung enter. Paling sedikit P paling sedikit dari masing-masing klub yang paling sedikit adalah 15, yaitu 15 dari klub Sulorejo MTB ya. Ini perumpamaan contohnya saja. Tuh fungsi apa tadi? Fungsi sum, average, max, dan min. Ini jumlahnya kita hitung. Berarti jumlah putra menggunakan rumus apa tadi? Rumus sum. Fungsi sum bukan rumus. Sum buka kurung terus apa? C 4.2 C 9 tutup kurung enter. Jumlah peserta putra 229. Jumlah peserta putri sama dengan sum sum buka kurung D 4.2 D 9 tutup kurung enter. Jumlah putri 183. Jumlah total semuanya berarti jumlahnya ini bisa kita hitung dari kolom E atau bisa kita hitung dari baris 10. Sama saja kan? Sama dengan kita hitung dari baris saja ya. Sama dengan sum buka kurung C 10 titik 2 D 10 terus tutup kurung enter. Jumlah peserta total adalah 412. Oke, sekian bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Jika ada permasalahan, jika ada masalah, silakan nanti bisa menghubungi saya. Yang masih ada pertanyaan bisa bertanya langsung kepada saya. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.